Enggak, suaranya lebih keras dikit. Perkenalkan dulu. Suaranya lebih keras dikit supaya segitu suaranya sudah masuk Udah nggak? cukup lah ya Pak. Cukup ya? Perkenalkan dulu aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sadia dari Universitas Islam Bandung, pendidikan agama Islam. Mengenai wawancara hari ini, saya akan menanyakan perihal tentang penelitian skripsi, yaitu dengan judul pembentukan karakter tasamuh melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini. Kenapa saya mengambil tasamuh ini menjadi dalam bahasa Arab? Karena sesuai dengan mata kuliah saya itu pendidikan agama Islam, yang dimana tasamuh sendiri itu sama dengan merupakan rasa toleransi, dimana tasamuh ini yaitu merupakan bagian dari tegak rasa kasih sayang dan toleransi. Maka dari itu saya mengambil pembentukan karakter toleransi ini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Yang saya ingin tanyakan bagian dari permasalahannya itu dengan pelaksanaan sikap toleransi dalam pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka itu seperti apa? Baik, saya sebelumnya ingin memperkenalkan dulu mengenai karakter secara umum di dalam pendidikan pramuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini tidak tergantung pada pelajar saja ya Bu ya. Ini untuk selain pelajar pun merupakan satu pembinaan karakter yang baik tentang toleransi. Nah, di pramuka, di gerakan pramuka Indonesia itu toleransi dan universalitas tentang suatu karakter itu tidak hanya dimaknai untuk satu golongan. Di dalam gerakan pramuka, semua yang terdapat di dalam dasar dharma pramuka itu harus mensupport atau menambah kemampuan seorang pramuka dalam melaksanakan misinya dengan segala keyakinan yang dimilikinya. Salah satunya misalnya dasar dharma itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukan hanya satu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi diikuti dengan satu itu akan menjembatani poin-poin berikutnya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, dan seterusnya. Itu dari dasar dharma saja. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi dasar. Di situ tidak ada tulisan taat kepada syariat-syariatnya. Tidak ada. Di situ yang paling umum adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang diyakininya, apapun yang agama yang dia yakini, kepercayaan apapun yang dia yakini, selama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu manifestasinya, tafsirannya ada di nomor 2 sampai nomor 10 dijalankan, yaitu misi pramuka. Sekarang kalau kita lihat tentang intoleransi, ya. Intoleransi itu ada karena kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan superioritas dia untuk menjadi dasar dalam pola kehidupannya. Di pramuka tidak dibenarkan hal itu.
Di pramuka tidak dibenarkan satu keyakinan lebih superior terhadap keyakinan yang lain. Dalam keyakinan saya, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya, kalau engkau yakin dengan kepercayaanmu, ya sudah, berarti itu adalah keyakinanmu. Nah, keyakinanmu apakah berjalan, bisa dimanifestasikan, bisa diterapkan pada poin 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 tadi dalam dasar dharma, itu yang lebih penting. Apalah kita artinya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi menimbulkan permusuhan, memperlebar perbedaan yang tidak dikendaki pada dasar dharma kedua sampai ke 10. Jadi di situ saja hakikatnya dan syariatnya sudah terbukti bahwa pramuka itu adalah universal dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahannya, bagaimana bila dia tidak bertuhan atau ateis? Itu tidak diterima di pramuka. Karena dasar dharma yang pertama saja dia tidak punya, gitu loh. Bagaimana dia bisa menginspirasi untuk perbuatan-perbuatan nilai-nilai pada dasar dharma kedua sampai ke 10. Nah, itu kira-kira demikian. Kemudian Pak, yang kedua, apakah pembentukan karakter ini sangat penting bagi ekstrakurikuler itu sendiri, Pak? Pembinaan karakter itu tidak hanya penting untuk ekstrakurikuler itu sendiri. Pendidikan karakter itu lebih penting, lebih utama dan diprioritaskan untuk semua. Makanya daripada itu pemerintah mewajibkan, saya ulangi lagi, pemerintah mewajibkan agar yang namanya gerakan pramuka itu menjadi ekstrakurikuler wajib. Mengapa? Karena hanya pramuka yang mempunyai konsep. Saya bilang apa? Hanya pramuka yang mempunyai konsep mengenai karakter. Saya boleh cerita sedikit, ya. Nah, ini Ibu tahu siapa yang kita acungkan tokoh sejarah pahlawan yang ada di dalam dunia pendidikan? Ki Hajar Dewantoro. Apa yang Ibu ketahui mengenai Ki Hajar Dewantoro? Sepintas saja, tidak apa-apa kalau Ibu tidak hafal. Ya. Ada Tut Wuri, ada ya nih? Ada ya? Ingar itu awalnya dari Ingarso Sungtulodo. Ingmandio Bangun Karso, Tut Wuri Handayani, dan ini semua orang nggak paham tentang ini apa maksudnya. Ini sebenarnya untuk guru, untuk menciptakan siswa yang memiliki tujuan utama pendidikan. Tujuan utama pendidikan apa menurut Ibu? Apapun itu akan selalu berpangkal bahwa pendidikan itu menciptakan seseorang yang selamat dan bahagia. Tujuan utama pendidikan itu menciptakan orang selamat dan bahagia. Di dalam keyakinan saya, selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, itu tujuannya pendidikan itu. Adapun kurikulum yang ada di situ harus merujuk pada apakah dia nanti selamat, apa dia bahagia. Ya, itu. Nah, fungsinya yang belum diketahui sama umum tapi sudah diadopsi sama pramuka itu adalah Tri Rahayu. Tri Rahayu pendidikan. Sudah tahu belum Tri Rahayu pendidikan? Tri Rahayu pendidikan itu tadi saya katakan bahwa pendidikan itu harus selamat dan bahagia. Pokok dari selamat dan bahagia itu adalah utama dari yang disebut dengan merdeka.
Orang belum merdeka kalau nggak selamat dan bahagia. Ya, itu. Nah, jadi pendidikan karakter itu memerdekakan seseorang supaya dia selamat dan bahagia. Tadi saya sebutkan merdeka terakhir karena pada dasarnya selamat dan bahagia itulah yang disebut dengan terminologi tentang merdeka. Sekarang saya mau tanya sama Ibu, Indonesia sudah merdeka atau belum? Jujur saja. Ibu sudah selamat dan bahagia? Apakah ilmu yang selama ini diberikan di sekolah bisa membuat Ibu selamat dan bahagia? Belum. Artinya kita belum merdeka secara hakikat, secara syariatnya sudah, gitu kan? Nah, untuk mencapai merdeka itu di Tri Rahayu ada 3. Merdeka untuk diri sendiri, merdeka untuk keluarga, merdeka untuk lingkungannya. Dalam bahasanya adalah semua itu saling terkait dan mempunyai kontribusi yang lebih besar. Jadi kalau dia sudah bisa memerdekakan dirinya sendiri, artinya selamat dan bahagia diri sendiri, dia akan memerdekakan keluarganya. Setelah keluarganya dimerdekakan, maka lingkungannya, dalam hal ini bangsanya juga dimerdekakan. Kalau bahasa kerennya, everything is connected. Gitu ya. Semua itu saling berhubungan. Saya belum membahas lagi mengenai butterfly effect ya. Saya maksudnya bahwa langkah kecil yang dilakukan dia untuk memerdekakan diri sendiri itu akan membawa langkah besar untuk memerdekakan keluarga. Karena setiap orang akan berkeluarga kan. Habis itu dia memerdekakan lingkungannya atau bangsanya. Nah di pramuka di mana itu bisa ada, tapi di dunia pendidikan tidak ada. Coba saya ingin menanyakan sama Ibu. Sepengetahuan Ibu pernah ikut pramuka belum? Ekstrakurikuler. Apa yang ditanamkan sama pembina pramuka, sama pakar-pakar atau instruktur pramuka? Sebelumnya kan pesantren Ya. Jadi ya tentang cara mereka saling menghargai, kemudian gotong royong. Itu baik ya. Saya akan kasih peraga satu yang bisa Ibu baca. Nah, saya akan perlihatkan ini Ibu ya. Ini adalah SKK atau TKK. Memang simple, buku ini kecil. Tapi kalau ditelaah, dicermati, ada beberapa hal yang tidak ada di dalam dunia pendidikan. Baik itu umum atau kejuruan. Mangga. Ibu lihat di sini untuk sholat saja. Ya. Saya bacakan ya. Untuk tingkat purwa. Jadi di SKK itu ada 3 tingkatan, ya. Tingkat purwa, madya, utama. Nah, untuk mencapai tingkat purwa, seorang pramuka harus A atau 1 ya, dapat menjalankan tayamum dan mandinya. Itu umum ya, pasti diajarkan di sekolah. Memahami syarat-syarat rukun dan yang membatalkan sholat, itu umum, ada di pelajaran, ada kurikulumnya, ada diadopsi, ada. 3. Nah ini yang paling jelas ini. Poin yang paling terakhir pada TKK ini adalah telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga sehingga mencapai TKK sholat. Saya akan kembalikan lagi kepada Tri Rahayu tadi, ya. Memerdekakan dirinya sendiri sudah, lalu memerdekakan keluarganya, keluarga besar pramuka. Di mana dimerdekakannya? Diajarkan, telah melatih. Jadi seorang penegak di sekolah ini harus bisa melatih siaga. Siaga itu berarti SD, SMP atau SMA? Siaga. Nah, Ibu harus banyak mengerti dulu tentang pramuka sebelum melakukan penelitian pramuka. Itu tingkat siaga itu SD. Jadi kakaknya mengajari adiknya. Saya tanya, ada nggak di dalam tugas
selama di SD, SMP, SMA yang menerapkan teori ini? Ada nggak? Saya mau tanya aja, ada nggak? Tidak ada. Coba buktikan kalau ada. Misalnya Anda bisa menjalankan sholat. Pernah nggak ada ketentuan bahwa kamu adikmu udah diajarin sholat atau belum? Sehingga kamu dapat kompetensi sholat. Nggak ada kan? Nggak ada guru yang nanyain seperti itu. Coba kalau ada, saya ingin tahu, tunjukkan kepada saya bahwa dalam indikator pencapaian itu ada seperti itu. Ada Mbak? Nggak ada. Yang kedua, tingkat madya. Ini tingkat dia tingkat yang tengah-tengah setelah yang satu. Yang terakhir pasti ada tulisan telah melatih sedikitnya seorang pramuka sehingga mencapai TKK sholat tingkat purwa. Ya, berarti dia dimasukkan ke penggalan kan, gitu ya. Jadi dia di sini sudah masuk ke dalam regenerasi. Yang terakhir apa lagi? Nih, tingkat utama telah melatih sedikit seorang pramuka sehingga pramuka penegak ya, sehingga mencapai TKK sholat tingkat madya. Jadi sebenarnya ini yang tidak ada cakap dan berkarakter buat dirinya sendiri, tapi juga pramuka diwajibkan untuk menginfluence yang di bawahnya atau rekan sejawat untuk mencapai ini. Jadi ketika ibu melihat ada tanda bulat-bulat segi 5 ya, itu sebenarnya adalah tingkatan di dalam dia bahwa dia telah melaksanakan kepada adik-adiknya atau rekan sejawat. Nah, itu kenapa kalau pramuka itu bisa untuk regenerasi karakter dengan cepat. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada konsep namanya penilaian rekan sejawat, ada kan di dalam kurikulum, jadi menilai sesama teman gitu ya. Tapi kan di situ hanya menilai. Ing Mandio Bangun Karsonya ada nggak? Just menilai. Kerja kelompok, kerja bersama. Tapi bukan mengajak dari yang tidak bisa jadi bisa. Nah, ini konsep ini sebenarnya yang membuat pramuka lebih menjadi pantas dijadikan ekstrakurikuler wajib. Cuma karena pendidikan pramuka itu tidak semua orang tahu. Yang tahu cuma seragamnya, yang tahu cuma bagaimana aturannya. Akhirnya apa? Mereka tidak yakin bahwa pramuka bisa. Akhirnya timbul pendidikan ala ketarunaan, gitu kan? Ketarunaan yang baik-baik saja, sah-sah aja ketarunaan. Yang mungkin isinya kalau saya bilang lebih kepada penggojlokan, pelatihan mental. Dan itu pelatihan mental itu belum tentu di dunia pekerjaan dipakai, karena latihannya dunia pekerjaan itu tidak ada remedial. You berhasil atau gagal. Di sana kan masih ada remedial. Beda dengan di kehidupan. Di kehidupan ketika Anda salah, ya sudah, Anda habis. Untuk saat ini, di tahun ke depan, tantangan lebih besar lagi. Manusia tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah AI. Paham AI ya? Artificial Intelligence, robotik, dia lebih patuh. Maka di saat itu yang apa yang dibutuhkan dari seseorang? Integritas. Integritas adalah bagian dari karakter. Di mana dirinya? Di pramuka. Gitu. Mungkin terlalu panjang apa? Tidak ya. Saya bahas dari mulai sejarah pendidikan, apa terminologi merdeka, karakter untuk mencapai merdeka, sampai karakter bagaimana regenerasi sistem pembinaan karakter yang cepat. Ya, itu. Baik, apalagi? Ada beberapa contoh bentuk evaluasi tersendiri di sekolah ini setelah kegiatan. Contoh evaluasinya
Di sini akan saya perlihatkan. Ini adalah meja kerja saya. Kenapa saya kasih papan seperti ini? Agar saya selalu mengingat apa tahapan-tahapannya dalam pendidikan pramuka. Saat ini perlu diketahui di SMK Mutiara Bangsa gerakan pramuka yang berjalan sesuai dengan prosedur baru tahun ini dan setengahnya tahun kemarin. Kita mulai dari PPTA. Ini kita masukkan ke dalam ke dalam tahapan awal pada waktu masuk ke sekolah. Ada MPLS kan? Nah, ini ada PPTA. Perkemahan penerimaan tamu ambalan, real targetnya Oktober, dilaksanakan bulan Agustus lebih awal. Penembusan ambalan target Januari dilaksanakan bulan Desember, berarti masuk target ya. Nah, pelantikan Bantara Laksana ini adalah proses pendidikan pendewasaan di pramuka. Kalau yang tadi SKKTKK itu untuk sistem regenerasi pendidikan. Jadi harus ada dibedakan. Nanti kalau kita mau bertanya, pramuka itu ada di mana bedanya antara Bantara dengan SKK? SKK itu kompetensi, Bantara itu tingkat pendewasaan. Gitu. Selama proses pendewasaannya tidak berjalan, maka proses kompetensinya juga tidak akan berjalan gitu. Bagaimana orang bisa melaksanakan Trirahayu di dalam pendidikan selama dia belum dewasa? Nah, inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh kami yang rencananya target Februari sekarang. Ya, ditunggu-tunggu. Mengapa? Oke, saya akan sebutkan kenapa ini bisa terjadi suatu permasalahan. Jadi begini, kita sekarang menghadapi suatu tahapan tatanan masyarakat baru. Tatanan masyarakat baru yang mana? Tatanan bahwa sekarang ini metodenya pendidikan itu serba instan. Pendidikan instan dan di sosial masyarakatnya itu sangat instan sekali. Contoh nilai-nilai luhur. Mbak, kalau bapak pulang ke rumah, kalau ibu pulang ke rumah, yang simpel aja, apa yang dilakukan ibu untuk ketika bapaknya dulu pulang ke rumah? Saya mau tanya, ibu kelahiran tahun berapa? 2002. Oke. Apa yang dilakukan kalau bapak pulang ke rumah? Bisa dijelaskan? Orang tua ke rumah. Iya. Kalau misalkan meminta bantuan, contohnya ingin makan. Kalau misalkan mama lagi nggak ada, Iya. minta bantuan anaknya. Iya. Itu disodorkan apa diminta? Yang bagus disodorkan apa dimintakan? Disodorkan. Saya kelahiran tahun 74, masih ada adab itu kalau ayah saya pulang, itu saya memberikan air minum di dalam baki, walaupun sebenarnya ayah saya bisa mengambil di kulkas. Itu kan pendidikan karakter mencintai orang tuanya. Dan kalau sekarang coba ngisi air minum, kasih air minum aja pakai gelas, pakai tangan, ya kan? Kalau di tempat saya nggak boleh itu, nggak sopan, harus pakai baki, nampan, gelasnya pakai tataan, pakai tutup. Itu kan sebenarnya proses-proses yang harus dilalui untuk penghormatan kepada orang tua. Sekarang apa yang gampang sekarang? Coba lihat aja. Aqua pakai sedotan minum. Prosesnya nggak ada. Ya kan? Sekarang serba instan. Nah kalau udah seperti itu, karakter mana yang mau dibentuk? Bisa lagi, kalau zaman dulu
yang namanya ibu rumah tangga itu harus masak kan buat suami. Sekarang beli kan, ya kan? Makanya di pramuka diajarkan ada TKK-nya nggak ada di sini sih, ada semua TKK memasak dan itu wajib. Dari hal-hal sampel sepele itu pramuka memperhatikan. Tapi sekarang serangan dari luar apa coba? Gaya hidup lifestyle-nya serba instan, serba tidak terkontrol secara proses. Ya, itu contoh yang kelihatan mata aja dari diri sendiri. Belum masalah pekerjaan. Pekerjaan kita itu sekarang para pramuka mentalnya dia harus digempur habis-habisan dengan pendidikan yang segitu besarnya. Banyak yang protes kan? Banyak protes. Kenapa anak digulung-gulung? Kenapa anak seperti itu? Ibaratnya kok nggak manusiawi gitu kan? Padahal di dalam kehidupan nyata orang sudah tidak manusiawi lagi. Tidak manusiawi lagi. Contoh sekarang di kehidupan nyata ya, karena kalau pramuka itu cuma hanya teori aja buat apa dalam kehidupan nyata. Dulu naik angkot berapa, sekarang berapa, ya kan? Dulu kalau beli makanan berapa, sekarang berapa, naiknya berapa persen, namanya berapa persen. Kita secara penghasilan juga ditutup di situ, kebijakan sama pemerintah ditutup. Bagaimana kita sebagai pramuka bisa bertahan hidup sesuai dengan tunas kelapa? Nah, itu pendidikan pramuka. Kenapa orang-orang pramuka lebih tangguh di segala medan dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang, ia selalu selamat dan bahagia. Nah, itu menjadikan pramuka itu salah satunya adalah merdeka. Oke. Gimana? Kemudian yang tadi yang menanyakan yang pelantikan Bantara dilaksanakan itu kan nanti Februari Pak. Februari sekarang. Jika tidak terlaksana, target sekolah yang dilakukan itu apa? Target waktu apa target pencapaian? Target pencapaian. Oke. Ini adalah suatu dilema. Karena adanya hak asasi manusia. Kalau dalam untuk mempersiapkan karakter bangsa, Bantara dan Laksana itu wajib apa tidak? Menurut Ibu? Wajib. Tapi sekarang kita kalau misalnya sama anak-anak bilang Bantara harus selesai sekian. Oh, itu sunnah. Ya kan? Ya sunnah. Kamu bisa masak itu wajib atau sunnah? Sunnah apa wajib? Saya tanya. Memasak wajib, karena dengan kondisi UMK kalian nggak akan pernah bisa beli di tempat makanan cepat saji. Kalau makanan cepat saji ada, beli terus, gaji 4 juta dalam tempo seminggu 2 minggu habis kan. Ada harus memasak kan. Berarti memasak itu wajib atau sunnah? Wajib. Tapi sekarang kan di dalam aturan masyarakat dan hak asasi manusia tidak perlu ditekankan masalah seperti itu. Nah, bagaimana nilai-nilai saya menjadi suatu keputusan atas hasil pendidikan itu? Bangun pagi, coba saya mau tanya. Contoh, kalau zaman dulu saya, namanya ibu saya tuh bangun jam 3 pagi untuk siapin. Dan itu sudah umum. Saya sebelum sholat subuh itu sudah harus mandi. Makan jam 5 pagi. Coba lihat sekarang. Makanya kalau di dalam pendidikan ketarunaan kadang-kadang pagi sekali. Sini mampu nggak kita bikin seperti itu? Apa nanti melanggar hak asasi? Kan masuknya jam 6, jam 7 kurang 50. Itu zamannya Amanda itu, tadi itu alumni, itu jam 6 lebih 10 udah siap. Nah, sekarang ada penurunan. Kenapa? Ya karena memang tatanan di masyarakat sudah banyak berubah. Pramuka anti tatanan yang berubah menjadi jelek. Atau propaganda yang positif harus kita kuatkan di situ. Karakternya harus disiapkan. Itu ceritanya. Jadi kalau misalnya nggak tercapai Februari, sampai dia lulus, kalau dia belum, ya jangan Bantara. Kalau dia lulus, ya Bantara. Nanti dari Bantara apa Laksana, gitu. Kita harus menjaga mutu di situ.
Jangan nanti ya udahlah kelas 10 Bantara, kelas 11 Laksana. Nggak bisa gitu. Harus sesuai. Harus sesuai. Kita kan di sini diperintah bukan sekedar bekerja, kita kan mempunyai apa yang disebut dengan amanah dari Rasulullah gitu kan. Itu. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya. Iya. Satu hal lagi. Kepada Ibu ya, untuk masalah kepramukaan ini, pramuka itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebagai lambangnya tunas kelapa, itu jelas-jelas intinya dia bisa menjadi orang yang bisa di mana saja. Di mana saja. Jadi kalau misalkan gini, saya diskusi ya. Jadi bukan saya bicara aja ya. Apa bedanya pintar, cerdas, dan bijaksana? Ini kalau wawancara sama saya terjadi dialog interaktif ini. Jadi bukan monolog tapi dialog. Apa bedanya orang pintar, cerdas, dan bijaksana? Yang kita selalu kalau di pramuka ada namanya perkemahan ya. Kemah itu wajib. Ada di dalam SKU, ada di dalam SK Kuartir Nasional, ada tentang petunjuknya. Nah, perkemahan itu membentuk Anda pertama pintar, kedua cerdas, ketiganya bijaksana. Apa bedanya? Kenapa kalau saya tuh minta camping itu kenapa sebabnya? Ayo. Boleh dibantu jawab? Pintar, cerdas, dan bijaksana. Kalau pintar itu lebih ke fokus dalam mempelajari segala hal. Kalau cerdas itu menanamkan, kalau cerdas itu sudah pasti dia memahami apa yang dia pahami. Kalau bijaksana dalam Oke, saya bantu ya. Oke, saya bantu. Kita lihat di camping aja, di camping. Orang yang pintar, ketika dia camping 3 hari, dia sudah mempersiapkan tendanya itu tenda apa, kapasitasnya berapa, makannya harus berapa, makan apa, semua direncanakan. Itu orang yang pintar. Oke, jadi jelas ya. Dia dengan planning pintar ya. Memplanning kehidupannya, merancang kehidupannya, dia orang pintar. But ini different sama smart, cerdas. Begini ceritanya. Ketika dia camping, dia rencanakan bahwa dia membawa tenda, ternyata pada waktu malam ada angin puting beliung atau dirusak sama hewan, tendanya rusak. Nah, ketika tendanya rusak, dia bisa menggunakan seluruh apa yang ada di sekitarnya itu untuk sebagai tempat berlindung. Jadi dia bukan hanya planning, tapi ketika terjadi sesuatu dia tahu apa yang dikerjakan, atau disebut dengan antisipasi. Atau disebut dengan selain antisipasi itu adalah penyesuaian, itu adaptasi. Ya, itu orang cerdas. Kalau orang bijaksana gimana? Orang bijaksana itu orang yang bisa menempatkan tenda
di tempat yang dia harus pada tempatnya dan waktunya. Musim hujan, sebelum datang arah angin dari arah sebelah ini. Kalau dari utara arah angin, saya pintu tendanya dari mana arahnya. Kalau ada kemungkinan serangan dari binatang seperti babi hutan, dia menempatkan makanannya di mana, di dalam tenda apa di luar tenda. Kalau di luar tenda misalnya dimakan sama babi hutan, dia harus naruhnya di sebelah mana. Itu dia harus tahu semua situasi itu. Dan dia mempunyai kemungkinan yang diantisipasi dengan kecerdasan dia. Jadi bijaksana itu bisa menempatkan momentumnya. Nah, karena di UUD kita hanya ada mencerdaskan kehidupan bangsa, sebenarnya itu kalau menurut saya untuk diri saya sendiri harus membuat diri saya bijaksana dalam menempatkan sesuatu, mengetahui kapan kita melakukan, kapan tidak melakukan, kapan kita harus berbuat A, kapan kita harus berbuat B. Itu adalah tingkatan bijaksana, pintar, cerdas, dan bijaksana. Nah, saya yang pertama, Anda tidak tanya visi saya ya sebagai pembina di sini. Kan kemana ini akan jadi tergantung bagaimana pembina itu mempunyai visi. Ya, visi. Visi saya itu satu di antara yang lainnya adalah membuat anak itu soleh dan soleha. Nah, itu satu dulu aja. Karena ketika dia bisa memerdekakan diri sendiri, apalah artinya kalau dia tidak bisa memerdekakan orang tuanya dan keluarganya, adik kakaknya kan? Membikin anak ini soleh gitu. Paling susah itu. Memberi nama soleh, orangnya soleh enggak, itu susah juga. Tapi kalau kita membikin anak itu soleh dan soleha, itu yang nomor satu. Anak pramuka harus soleh dan soleha, itu enggak orang terpandai apapun kadang-kadang susah bikin anak soleh dan soleha itu nomor satu, itu visi saya ya. Prinsip keduanya adalah membuat anak itu pada level walaupun dia pengetahuannya cuma grade 30 tapi bijaksana. Misalnya kalau level grade-nya dia kemampuannya 100%, cukup 30% tapi dia bijaksana. Kalau dia mampu mencapai 50%, dia bijaksana. Kalau dia 100% apalagi, ya harus bijaksana. Jangan kita punya kompetensi 100% tapi bijaksananya 40%. Itu tidak bagus. Cukup dua saja saya. Soleh, soleha, dan bijaksana. Dan bijaksana ini susah. Makanya kenapa sekarang Indonesia tingkat level kemiskinan makin lama makin banyak, inflasi makin tinggi, pemimpin-pemimpin banyak yang korup. Karena dia nggak soleh dan soleha. Kalau dia soleh dan soleha, dia korupsi, dia ingat keturunannya kan, berlaku hukum karma di situ. Nah, jika dia jika dia bijaksana, nah dia tidak akan berbuat seperti itu. Tidak mau dikasih uang hanya untuk memilih satu partai, gitu. Sanggup berkata tidak bila yang lainnya itu beda. Itu yang dimaksud sama saya. Itu visi saya dua itu. Kedepannya cuma dua itu. Nanti dari visi anak-anak tergantung dari musyawarah ambalan. Nah, musyawarah itu adalah level nomor 5 itu. Nah, itu nomor 5 itu biasanya setelah ada adik baru, tapi karena kita tidak ada dewan kerja untuk sementara waktu, kita percepat gitu. Kira-kira oke? Tertarik jadi pembina pramuka? Itu mulia loh, dan jarang ada orang yang mau. Kalau saya tanya, baju pramuka itu mahal atau murah? Saya tanya. Dibandingkan dengan baju-baju merek lain. Saya nggak bilang mereknya ya. Di outlet mahal mana? Baju pramuka itu murah harganya, tapi tinggi nilainya, karena nggak semua orang punya uang segitu bisa beli baju pramuka. Jadi kalau saya bilang nilainya besar, harganya murah, itu yang membuat dia semakin harganya tak terhingga. Orang bisa beli baju pramuka
Kalau nggak pakai hati nuraninya bisa, walaupun harganya 70.000, walaupun dikasih bekas dia nggak akan beli. Yakin. Kacu harganya berapa nih kalau di Pramuka? Di online 13.000, di KAP mungkin harganya 20.000 ya. Walaupun bisa beli 10, yang make juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Orang pakai baju LSM, gimana pakai LSM? Gak. Kenapa kalau pakai Pramuka itu mereka nggak bisa? Karena nggak ada gagahnya. Dan memang Pramuka itu tidak memerlukan gagah, tapi disiplin dengan low profile, gitu. Ya itu contoh-contoh nilai-nilai dari seragam ya. Saya bilang seragam, misalnya ada yang tertinggal itu apa boninya atau apa, itu berarti dia nggak menghargai apa yang di kepala dia. Sedangkan saya itu namanya kopiah pembina itu ada terus di mobil saya. Kalau nggak percaya lihat di mobil saya, kacu ada terus. Gitu. Kenapa? Bukan masalah murah atau mahalnya, tapi nilai jiwanya. Ya kan, kemanapun saya pergi, saya ada pakaian Pramuka di situ. Ya itu, saya pakai gini karena saya tadi ada tugas lain. Tapi kalau saya sudah pakai baju Pramuka, bisa dilihat apa yang tertempel dalam diri saya. Bukan membanggakan diri, low profile. Itu titik pencapaian saya, gitu ya. Oke? Cukup? Iya. Silakan ditutup. Terima kasih kepada Bapak Yana Ya. yang sudah Jangan panggil kalau di sini Pramuka panggilnya Kak. oh Iya. Bukan ini ya, bukan pelanggan di toko ya. Apa Kak gitu ya. Kak itu dijulukin dari Pramuka ya. Oke. Hanya Pramuka yang manggil Kak. Dan ini manggil Pak, Neng. Oke, silakan. sebelumnya terima kasih kepada Kayana yang sudah membantu menjawab pertanyaan wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke.